Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini saya mau share sedikit tentang cara kontrol motor servo itu menggunakan serial monitor. Nah teman-teman semua, secara default kan kalau misalkan kita mau controlling servo, itu kan kode programnya kan seperti ini ya. Ini kan ya, my servo write file. Misalnya kita mau dia setting ke 90 derajat, maka nanti nilai filenya itu kita buat 90 derajat. Lalu kita upload ke Arduino kita. Kemudian kalau kita maunya nanti 45 derajat, maka kita buat 45 derajat dan kita upload ke Arduino lagi gitu kan. Dan kalau kita mau berulang-ulang kali ingin posisi servo ke derajat tertentu, maka nanti kan kita butuh yang namanya itu upload yang berulang-ulang gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita mau agar si servo ini dapat berputar dengan sudut tertentu dengan cepat. Nah, salah satunya itu menggunakan serial monitor. Nah, nanti di serial monitor, sebagai contoh ya, ini sudah saya upload programnya. Sebagai contoh nih, misalnya saya buka serial monitor ini. Saya mau set dia itu di 0 derajat misal gitu. Jadi saya cuma masukkan 0, kemudian enter. Gitu ya. Kalau misalkan saya mau 180 derajat, saya taruh 180 derajat, saya kirim, saya enter, maka dia akan 180 derajat. 45 derajat cukup ketik 45 derajat, maka dia akan pergi ke 45 derajat. Nah, kalau seperti ini, proses debugging atau proses pembuatan alat kita menggunakan servo itu menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, gimana caranya kalau misalkan kita membuat seperti ini? Kita buat dulu kode programnya. Saya buat aja dari nol ya, nanti teman-teman semua bisa ikut. Atau nanti saya taruh di blog saya, nanti silakan teman-teman salin aja kodenya. Nah, cara buat pertama kali, kita masukkan dulu library servonya. Kemudian kita tentukan dulu nama dari servonya. Lalu di sini, karena kita kan pakai serial monitor kan, jadi nanti kita pakainya tuh serial. Jadi ini dulu serial begin 9600, saya pakai baud rate 9600 saja. Kemudian my servo attach, kebetulan nih kita pakai standarnya aja ya, defaultnya itu 9, nanti pinnya itu terhubung ke 9 servonya. Nah, di loopnya ini baru kita mainkan penerimaan dari serial. Selama serial available tidak sama dengan 0, maka ketika ada data yang masuk gitu ya, maka saya ubah nilainya itu jadi integer. Serial.parseIn, saya mau ambil tuh nilainya itu dan saya mau ubah langsung ke integer, serial integer. Kemudian kita coba tampilkan dulu print, kemudian file. Kemudian sepertinya ini dulu ya kita buat nih. Delaynya misal 5 detik. Ini kita cek ya. Nah, kode program ini nggak usah saya simpan aja, saya langsung jalankan aja. Ini langsung saya upload dulu ke Arduino. Saya pakai Arduino Uno di sini. Arduino Uno dan ya udah saya kirim. Oke, ini udah masuk ya kode programnya. Sekarang coba kita buka serial monitor. Nah, teman-teman semua, secara default di bagian null line ending ini dia kan null line ya. Null line itu artinya nanti di akhir perintah yang kita kirimkan itu ada karakter apa namanya ya, white space karakter atau karakter yang tak tampak. Jadi ada karakter yang dikirimkan seperti null line itu garis miring ya kebalik n gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, contohnya saya masukkan 10, maka nanti 10 ini akan dikirimkan ke Arduino, dan Arduino itu
nanti dia akan mengembalikan nilai 0 nih. Setiap saya kirim 34, dia akan 0 lagi. Kemudian 30, dia akan 0 lagi. Nah, caranya jangan ada akhirannya gitu ya. White character-nya itu kita nolkan. Jadi kita klik aja, pilih aja no line ending. Contohnya misalkan saya kirim 20. Nah, dia 20, oke, 20 dan dia tidak akan mengembalikan nilai, bukan mengembalikan gitu ya. Jadi di sini kode programnya ini ketika serial available artinya kalau ada serial yang nilainya itu tidak sama dengan 0 artinya di atas 0 gitu ya, maka dia akan memunculkan nilainya, mengambil nilainya. Nah, kalau kita pilihnya yang null line, itu kan nanti dia ada karakter white character gitu ya. White character, jadi dia nilainya itu tidak sama dengan 0, tapi memang seperti null line, null space gitu-gitu lah ya. Jadi dia nanti akan kebaca juga gitu, nanti ini akan error. Nah, sekarang kalau kita masukkan 20, itu kan udah dapat ya nilainya tuh 20 gitu. Nah, nilai ini yang nanti kita akan gerakkan si servonya gitu ya. Jadi kalau kita buat my servo, kemudian write gitu kan ya, karena perintahnya write itu file nilai-nilai ini. Ya, oke, ini coba saya upload lagi ke Arduino-nya. Saya nggak save. Kita coba lihat nanti si servonya ini berputar sesuai dengan derajat yang kita inginkan. Oke, ini dan uploading. Jadi ini kita clearkan dulu. Kita mau berputarnya kemana gitu misalnya? 90. 90. Oke, ini posisinya 90 gitu ya. Meskipun agak mereng mungkin karena si servonya ini tidak seakurat yang kita inginkan gitu ya. Saya menggunakan servo yang biasa, jadi ya sementara ini nggak terlalu akurat gitu ya, tapi setidaknya ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman untuk proses debug yang menggunakan motor servo. Nah, sekarang misalkan kita mau masukkan 180 derajat, saya ingin servo ke 180 derajat. Kirim aja 180, dia akan 180. Saya ingin menjadikannya 0, oke, dia akan pergi ke 0 derajat. Nah, ini teman-teman semua, mungkin programnya sangat sederhana gitu ya, tapi ini sangat berguna bagi teman-teman nanti yang ingin debugging atau yang ingin membuat alat-alat yang menggunakan servo dan ingin prosesnya cepat gitu. Daripada kita upload, kita setting sudutnya, kemudian kita upload lagi, setting sudutnya, kita upload lagi, dan itu akan lama gitu ya. Oke, sekian teman-teman semua. Saya contohkan lagi 45 derajat. Oke, 45, berarti dia 90. 90, berapa lagi ya? Misalnya buat 60 derajat, 65 lah. 65 derajat. Oke, dia tambah lagi misalkan 130 derajat. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, ini kode programnya, silakan dilihat ini kalau nggak ingin dilihat di deskripsi di artikel saya juga sudah saya tulis. Silakan teman-teman nanti di copy aja, dipakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gitu ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.